Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risan Makfiro, menjabat sebagai Ketua dari Pasni Tahu. Dan saya Dewi Masita sebagai Kepala Produksi. Awal mula berdirinya Pasni Tahu dulu tuh waktu musim corona. Jadi kan pembelajaran kan dilakukan secara daring. Kami berdua itu gabut, mau di rumah nggak ada sinyal, mau di Jambi nggak ada kerjaan. Terus kalau di Jambi juga kalau mencari kerjaan yang berpatok dengan waktu tuh kan nggak bisa karena sambil kuliah kan. Jadi inisiatif berdua, gimana kalau kita jualan? Jualan apa pertamanya itu? Jualan yang instan tapi bisa dijual. Terus muncullah rekan saya ini ngasih ide gimana kalau kita jualan pangsit. Awal mulai itu pangsitnya tanpa campuran dari ampas tahu. Terus kami jual di pertama tuh 15 Toko, pieces ya? iya, toko kelontong kayak itu 1000-an. Awal-awalnya itu kami jual di kantor di Danau Sipin, di plastik kemasan yang Mika yang bening. Harganya itu 5.000, kami jual sore-sore di Danau Sipin. Ternyata nggak ada yang beli. Terus gimana nih cara jalan keluarnya biar ini tuh dijual, atau ini terlalu mahal atau gimana? Jadi kami bungkus satu-satu ya. Iya, 1000-1000-an. Terus kami jual ke tempat-tempat kayak toko-toko kelontong, kantin depan Fakultas Kedokteran, Kayak di sate. Terus berjalan beberapa waktu kok capek bungkusin satu-satu nih, kayak apa, kayak nggak sabar 1.000 kan. Tapi kalau dari kami tuh harganya nggak 1.000, harganya jadi 800. Lagi dari 800, buang tenaganya banyak, buang waktunya banyak, tapi keuntungannya tidak terlalu banyak. Terus dihubungi waktu itu sama Pak Nofran, dikasih ide. Iya, Ya dikasih ide, coba Risa masukin ampas tahu di dalamnya. Kami coba percobaan sampai ke berapa? 3. 5 lah. Rasa benar-benar enak. Terus di percobaan ketiga diajuin ke Pak Nofran, dikasih revisi. Ternyata ada rasa yang kurang nih, ini. Terus revisi lagi sampai ke percobaan yang kelima. Terus alhamdulillah Pak Nofran bantu dari segi kemasan, karena dulu kan belum punya kemasan. Dibantu dari segi kemasan, waktu itu 100 pieces kemasan dananya sama Pak Nofran. Awalnya tuh kami tuh kayak beli kiloan kayak gitu, yang sekiloan yang kita beli di Angso Duo biasa. Terus akhirnya kayak rasanya biasa baik. Terus akhirnya kami nyoba yang kan dijual 1000-an tuh, dan akhirnya terjual. Kami itu giling yang 5 kilo lagi. Dan akhirnya kok rasanya kayak gini, terus direvisi lagi sama Pak Nofran, barulah terciptanya ada campuran ampas tahunya. Awal mulanya kayak ada PMW tahun 2020 dah. Iya, 2020 pas ada program apa? Entrepreneur apa Iya. MK, mata kuliah. Itu diwajibkan. Tapi beda-beda, dia manisan. Kalau kami tuh kayak teh, dan akhirnya kami berdua tuh nggak lolos. Terus tuh tiba-tiba musim itu lagi corona juga, gabut. Sudahlah, terciptalah itu bisnis. Pas kami gagal di itu PMW 2020, terus 2021-nya kami nyoba, tapi kami belum ada niat kalau ikut PMW. Terus itulah ngituin produk ini, terus setelah semakin agak besar, kata Pak Nofra coba ikut PMW aja, dan alhamdulillahnya kami lolos dari 2021. Jadi waktu kan masih berdua di program PMW Unja itu minimal harus 5 orang. Jadi kami cari 3 orang lagi, cari 3 orang lagi yang sesuai dengan bidang yang pengen kami punya di Pasni Tahu. Misalnya yang kayak untuk admin, untuk pemasaran. Terus kebetulan kalau untuk pemasaran sendiri ada rekan saya yang dari bimbingan konseling, namanya Puji Astuti, itu bagian kepala pemasaran. Terus ada juga admin, itu Putra Suharnadi. Kalau satu lagi tuh yang dari psikologi, Aditya. Kalau waktu itu sih bingung sebenarnya kalau mau ngasih nama. Iya. Ada pangsit sarjana, pangsit Jambi kami usulin, terus pangsitku. Tapi karena kemarin ada diskusi sama Pak Nofran juga, kasih nama yang mudah diingat. Coba kasih pas tahu waktu itu, terus sampai kata-kata nih pas nih tahu gitu. Pas nih tahu sebenarnya pangsit tahu.
Jadi tambah kata ni yang biar kayak gambung gitu, pas nih tahu. Waktu itu diskusi sih, lebih ke diskusi sama Pak Novan. Risa nama brandingnya apa? Waktu mau buat packaging yang pertama itu, Risa nama ininya mau apa? Ya. Dewi mau ini nama apa? Kami ajuin pangsit sarjana, pangsit Jambi, pangsitku itu kayaknya kurang cocok. Terus coba pasti tahu, udah dibuat desainnya, udah bagus, sudah jadi deal namanya pasti tahu. Karena kalau dari pangsit sendiri itu kan umum dimakan masyarakat, banyak makanan yang bisa disandingkan sama pangsit, contohnya dari bakso, mie ayam, dan lain sebagainya. Terus kami menghadirkan pangsit dengan terobosan terbaru, kayak kalau pangsit-pangsit pada umumnya mungkin ada pangsit sawi, pangsit yang original. Kami pakai pangsit yang ada campuran ampas tahu sama memiliki berbagai varian rasa. Kalau ngebangun produk awalnya kayak ini kan berbahan baku yang tidak umum, kayak dari ampas tahu yang tidak semua orang tuh tahu kalau ampas tahu tuh bisa dimanfaatkan, karena beberapa tempat itu hanya dijadikan pakan ternak sama tempe gambus. Nah jadi awal mula tuh memang agak kalau di mata konsumen kayak bisa dimakan. Terus kami coba tester, oh iya ya rasanya enak, terus waktu awal juga ngadain promo. Waktu itu yang promo paling besar dan paling banyak nyasar ke masyarakat itu waktu ada kegiatan Expo Unja. Expo Unja kami ngadain diskon sekitar 10%. Itu dalam 3 hari kejual sampai 3 juta lebih. Itu dari situ mulailah berkembang lagi, oh ternyata pangsit dari ampas tahu ini enak loh gitu. Yang merambah-rambah terus masuk ke pasar-pasar retail, terus masuk ke M-Block dan toko oleh-oleh di beberapa daerah di kota Jambi. Kami tuh juga kemarin tuh ikut liputan UMKM itu, jadi kayak lebih ngenalin lagi kalau pasti tahun ini ada pasarnya. Terus kami melakukan penjualan, ada kan kemarin kan kami belum aktif di sosial media, sekarang kayak lebih aktif lagi, terus menambah lagi di TikTok Shop. Terus masuk organisasi terus ikut organisasi UMKM kayak Berkah Mak yang itunya ketuanya Ibu Dewi. Terus kemarin tuh kan Pasni Tahu tuh kan awalnya cuma 4 varian, kayak original, BBQ, jagung bakar, sama jagung manis. Nah terus tuh karena konsumen ini banyak ke dewasa kayak itu, lebih kayak pengen lebih pedes kayak itu kemarin. Terus akhirnya kami nambahlah ke balado jadi 5 varian. Terus katanya ada lebih pedas lagi nggak variannya. Terus akhirnya nambah lagi bon cabe, dan akhirnya jadilah 7 varian ini. Jadi kayak Pasni Tahu tuh ada program, kebetulan kami yang perempuan itu jadi pendamping halal center. Jadi kami juga bisa mendampingi UMKM yang lain untuk mengurus halalnya. Terus kemudian dari Pasni Tahu sendiri itu ada program membeli sama dengan berbagi sama dengan 5% donasi. Jadi tidak semua keuntungan Pasni Tahu diambil oleh UMKM Pasni Tahu, tapi 5% dari masing-masing kemasan ini uangnya itu kami salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terus ada juga kalau misalnya ada orang lain yang mau belajar sama Pasni Tahu gimana cara pembuatannya, itu pun kami membuka pintu sebesar-besarnya untuk mereka belajar juga. Kami strategi pemasarannya lebih ke online. Kalau online ke sosial media kayak WA, Instagram, terus ada bagiin brosur, terus bagiin kartu nama gitu. Terus kalau kalau secara langsung kayak M-Block, kemarin ke M-Block, terus buka di Talent Smart di Unja, terus kayak buka bazar, buka stand gitu. Ya kalau sekarang kebetulan lagi buka stand bazar di kantor gubernur, itu di standnya Bank Indonesia, kalau teman-teman mau mampir juga. Kalau produknya itu stick keju, karena dari Pasni Tahu sendiri kan udah kebanyakan asin. Ada juga kami tuh kue bawang, itu juga asin.
Nah, kayak bosen nih yang asin-asin, Yang manis. cari yang manis. Kami buat stik keju dari tahu sama ampas tahu. Kalau untuk varian pastu lebih ke stik keju, manis, green tea, sama seblak gitu. Dari coba-coba. Iya, dari coba-coba lagi. Terus kayak stik keju kan apa ya? Ada beberapa orang yang suka karena yang kayak orang yang suka keju, terus anak-anak kecil. Kali ini ada kejunya, terus ada margarinnya, lebih manis dan lebih enak juga, lebih gurih. Kemarin pernah ikut acara di Dispora, alhamdulillahnya juara satu wirausaha muda berkembang dan pemula. Terus kemarin juga ikut kompetisi bisnis di HIPMI di Jambi yang diadakan tahun 2022, itu alhamdulillah menang. Terus juga sekarang ikut wirausaha unggulan Bank Indonesia. Alhamdulillah masuk ke, waktu itu kan seleksi Pak dari 150 UMKM, 3 kali seleksi itu keluar jadi 21 UMKM yang jadi binaan Bank Indonesia tahun 2022. Terus yang Genbi? Genbi kemarin generasi Bank Indonesia itu juara 1, kayak pendampingan Genbi sama Pasni Tahu gitu. Kemarin juga ikut P2ME, tapi yang mengajukan kemarin ada di tingkat karena umur kami yang terlalu tua. Jadi adik-adik yang kami rangkul untuk ikut maju ke P2ME tingkat nasional di Surabaya. Aduh, kalau suka dua sih banyak ya Pak. Mungkin kita lebih banyak membagi waktu Pak, apalagi kami berdua. Kami kan pertama itu dari kuliah, terus tuh bisnis, sama kami malamnya ngajar ngaji di yayasan. Jadi harus memang benar-benar membagi waktu. Kalau waktu itu nggak bisa dibagi kayak sedemikian rupa, berantakan semua. Jadwal kami dari pagi misalnya kita mau produksi. Misalnya ada kuliah nih, kuliahnya jam berapa, habis kuliah berarti kita harus ngituin bisnis, kayak pemasaran, kayak penjualan di mana, naruh-naruh barang di mana. Habis itu malam 5:30-nya sampai jam 9 itu kami ngajar ngaji. Habis itu baru istirahat, besoknya ngulang lagi kayak gitu Pak. Sampai sekarang kayak gitu terus ngulang. Kalau sekarang udah sekarang udah mungkin bebannya udah berkurang karena udah sidang kan Pak, jadi lebih ke bisnis sama ngajar ngaji sekarang. Yang lebih rempong itu kalau ada bazar offline ya? Iya, kalau ada bazar itu lebih kayak susah. Kalau kayak untuk memahami karakter masing-masing anggota itu juga susah, kayak nyatuin banyak. Kalau semakin tinggi pohon semakin banyak anginnya menerpa kan Pak, banyak sekali permasalahan. Tapi gimana caranya itu tuh kayak bisa jadi nambah buat ngokohin pohon tadi jangan sampai tumbang. Kalau dari ke-5 anggota kemarin kebetulan yang 1 anggota dari Aditya Febrian sendiri itu mengundurkan diri karena mungkin dia punya kesibukan sendiri atau ada faktor lain. Jadi kami berempat Pak sekarang. Mungkin kami mau ngikutin ya kayaknya kalau kedepannya itu karena kita kan nggak punya gerai sendiri, masih di rumah kontrakan yang masih milik orang lain. Kalau nanti setelah ini plannya itu sistem reseller lebih dikenjarkan, terus nanti bakalan kerjasama sama UMKM yang lainnya buat masukin produk ke Indomaret dan Alfamart. Harus karena sayang udah dari dia bayi. Iya, ibarat dari dia bayi belum ada surat izin sampai sekarang udah lengkap. Surat izin insya Allah lengkap Pak. Sangat kayak misalnya kayak menentukan warna itu juga Pak mempengaruhi. Font tulisan, dari packaging, terus dari karakter konsumen. Misalnya kayak ada konsumen yang membeli karena dia kayak misalnya ibu rumah tangga, dia beli Pepsodent, tapi dari satu Pepsodent itu anak-anaknya, suaminya jadi ikut beli Pepsodent juga, sampai nanti keturunannya membeli Pepsodent.
karena ibunya tadi beli persodian. Nah kami juga pengennya seperti itu, kayak pangsit ini kan bisa dijadikan cemilan, kayak untuk lebaran bisa, untuk sehari-hari bisa. Kayak ibunya membeli pangsitnya untuk cemilan keluarga, ya maunya anak-anaknya juga nanti ketika mereka udah besar belinya pangsit juga pasti tahu gitu. Terus ini kadang juga jurusan apa? Psikologi. Loh, kok punya produk sih? Iya, kok kok jadi jualan? UMKM sih, kok jadi jualan sih? Tapi sebenarnya itu nggak ada yang salah sih. Dari psikologi pun ada Ya, psikologi konsumen yang belajar tentang bagaimana bagaimana karakter konsumen, minat beli. Kalau kami sih kayak kalau itu lebih ke diskon sih Pak, kayak misalnya diskon, terus bonus, terus pelayannya kami ngasih pelayanan yang menurut kami itu bagus. Misalnya kayak biasanya kan konsumen tuh nanya ada pasni tahu enggak gitu kan, kami kayak ibarat kalau balasnya harus cepat, kayak kalau misalnya lama kan orang konsumen tuh males, mas slow respon kayak gitu kan, biasanya kayak gitu Pak. Terus kalau reseller kami memberikan kayak misalnya mereka lebih mau bonus atau diskon kayak gitu Pak. Berwira usaha tuh yang penting konsisten. Dan kalau untuk memulai kayak harus dimulai, jangan kayak cuman rencana. Kalau mulai itu kalau emang mau basah beneran, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya bakal hasilnya setengah-setengah. Kalau kami Pak udah nyebur, lelep lagi sudah kayak gitu. Jadi udah kayak ngerasain lika-likunya kayak mana gitu. Pokoknya kalau pengen usahanya maju, konsisten aja. Jangan takut memulai. Kalau kita di bawah tuh pasti di bawah, tapi suatu saat produk kita juga bakal di atas gitu sih. Jangan takut memulai, jangan takut, biasanya kan kalau pemula tuh jangan takut bangkrut. Terus tuh jangan takut orang nggak beli. Oh iya, terima kasih yang udah nonton mengenai Pasni Tahu. Jangan lupa beli Pasni Tahu dan jangan lupa subscribe channelnya Psikologi Unja. Terima kasih. Jangan lupa Kayak gitu.